Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Noprianto. Selawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang ini. Pertama-tama marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang akan dibantu oleh Ibu Astuti Juwita. Kepada Ibu. Tidak nampak kalau di kamera Roger. Pak Ijab sini, Pak Ijab. Ijab ini. Resikonya tinggi loh. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Satulah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Bapak Feli Adines. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk demi kelancaran kegiatan pada siang hari ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif yang nantinya akan diulas secara lebih mendalam oleh Bapak Noprianto SPD. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kegiatan diseminasi positif ini dapat berjalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma
لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في شقة الموت ونجاة من النار والعفو إلى الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا فتاه يا عليم. افتح علي فتحا قريبا يا فتاه يا عليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferdi Aldides. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batang Peranap atau yang mewakili, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk kegiatan pagi hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan yang akan disampaikan oleh Bapak Noprianto SPD sebagai CGP Angkatan 11 SMK Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Besar harapan kami dari SMK Batang Peranap ini untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti kegiatan CGP untuk termotivasi mengikuti kegiatan CGP dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kita sebagai seorang pendidik di masa depan. Setelah itu kita berharap juga supaya kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar, baik tanpa terkendala apapun, dan besar harapan juga bagi saya kegiatan budaya positif ini dapat kita terapkan bukan hanya kepada kami para CGP, tetapi juga kepada Bapak Ibu yang ada di SMK Batang Peranap. Semoga semuanya bisa menerapkannya dengan baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya, tidak perlu panjang lebar dan akan dilanjutkan dengan kegiatan yang lainnya.
Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Acara selanjutnya, pemaparan materi oleh Bapak Noprianto, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 1 Batak Prana, Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada Bapak, dipersilakan. Bapak Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul di ruangan labor, ruang rapat, maksud saya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangkaian suatu acara yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dibawakan dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam Prana yang diwakili oleh Bu Sri Hasanti selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Hulu. Ya, terima kasih Bu Sri atas waktunya sudah hadir di kegiatan saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang selanjutnya itu yang terhormat juga kepada Bapak Ibu SMK Negeri 1 Batam Prana, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya setelah pulang sekolah kita langsung mengikuti kegiatan dari saya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti walaupun capek ya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, baiklah. Kita langsung saja pada presentasi saya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Noprianto, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 1 Batam Prana, Kabupaten Indragiri. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, kurang lebih nanti 1 jam ke depan saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa poin Bapak Ibu. Ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini cukup panjang Bapak Ibu. Jadi ini yang akan nanti saya paparkan kepada Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat apa ya Bapak Ibu, yang menurut saya sesuai yang materi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini paradigma baru Bapak Ibu, keyakinan baru ini Bapak Ibu. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menarik? Biasanya sesuatu yang kita selalu alami, kita ikuti, tiba-tiba ada metode baru, kita merasa ini betul atau tidak, ini benar atau tidak, itu perasaan. Maka dari itu, dari poin yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru dalam kurikulum merdeka? Ya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu,
profil Pancasila ya. Di dalam Sumber Merdeka ini adalah salah satu tujuan utama kita nih Bapak Ibu ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini kemarin pernah juga di sekolah kita terapkan. Mungkin sudah diterapkan ya Bapak Ibu. Dan ini mungkin ada nyanyinya nih. Saya nggak apa mungkin Pak Bu Aji apa tapi bisa kita ya. Oke, yang pertama untuk profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Yang kelima, mandiri. Ya, yang keenam, mandiri maksudnya. Ya, inilah tujuan pertama kita di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara untuk menerapkan ini? Kita tunggu slide berikutnya. Namun ada di sini kata-katanya tentang berdiferensiasi. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah ada Bapak Ibu yang tahu tentang kata berdiferensiasi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, kata berdiferensiasi. Oke, silakan Pak Peli Ardies. Ya, ini ya Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Peli Ardies. Saya guru WK di SMK Negeri 1 Batang Pranab. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Nok kepada kami yang hadir pada hari ini, apa itu dimaksud dengan berdiferensiasi? Agak susah ya Pak ya. Berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi nanti inilah nanti kita dapat pemahaman baru tentang bagaimana caranya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita pada zamannya. Oke, terima kasih. Wah, sangat jawaban yang sangat luar biasa. Sepertinya Pak Peli sudah memahami nih. Bapak mau apa Peli? Pak Peli Bu? Guru BK ya. Guru BK. Baik, kita selanjutnya yaitu ini dia. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang unik. Dalam pembelajaran ini, guru tidak lagi menggunakan satu metode yang sama untuk semua siswa, tetapi menyesuaikan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu setiap siswa. Ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya yaitu guru tidak lagi menggunakan satu metode yang sama. Ini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya metode yang sama saja. Kalau di dalam kelas, contohnya dibagi di kelas itu ada siswa yang ABK. Iya, contohnya di sekolah kita kan ada di salah satu kelas yang siswanya bisa dikatakan ABK. Secara otomatis untuk pemberian pembelajaran kepada siswa yang ABK dengan siswa yang normal atau bisa dibilang tidak ABK itu berbeda gitu. Mungkin dengan cara yang ABK ini dengan cara yang lembut, dengan ajakan, lalu dia mau melaksanakan apa yang kita perintahkan. Sedangkan untuk siswa yang lainnya mungkin seperti hal biasanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu Sri. Itu dia contohnya untuk anak ABK ya Bu. Yang sekarang saya pertanyakan lagi Bapak Ibu tentang pernahkah kita menggunakan satu metode saja di dalam kelas? Nah, apa contohnya Bapak Ibu? Ceramah ya. Tidak semua siswa kita suka dengan ceramah. Itu saya yakin. Bapak Ibu juga ini kalau saya ceramah mungkin kurang suka juga, iya kan? Begitu juga siswa kita. Mereka tidak semuanya suka mendengar ceramah kita. Kalau dalam pembelajaran zaman dulu,
ceramah, anak menonton, anak dia mendengarkan, ya. Satu lagi metode yang menurut saya yang sama yaitu diskusi kelompok, Bapak Ibu. Tidak semua anak juga yang suka dengan diskusi. Nah, kita pasti tahu di dalam diskusi kelompok yang mengerjakan tugas paling 1-2 orang saja. Yang lainnya beres, numpang. Nah itu dia. Makanya dari ini ada paradigma baru. Ayo kita ciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik kita, yang sesuai dengan filosofi KHD, ya, filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ini harus menuntut siswa kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, ada slide berikutnya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Ini yang saya bilang tadi dari awal. Sesuatu yang baru itu, jika kita mengalami hal yang terus menerus, tiba-tiba ada sesuatu hal yang baru, pasti kita berpikir dalam kepala kita, ini benar kan? Nah, ini sama kayak yang contoh nomor 1, ilusi guru mengontrol murid. Zaman dahulu, zaman saya masih SD juga, guru kita mengontrol kita, guru kita menuntut kita, yang mau jadi apa? Guru yang menentukan. Maka inilah yang salah dalam teori kontrol, ya, Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau dulu, zaman dulu, Bapak Ibu gurunya mengkritik siswa di depan teman-teman. Nah, mungkin itu benar menurut dia, tapi dalam teori kontrol itu salah, Bapak Ibu. Di sini, kalau kita mengkritik siswa di depan teman-temannya, depan orang ramai, pasti hati nurani peserta itu merasa hina, dia merasa bersalah. Nah, ini yang salah miskonsepsi. Yang selanjutnya yaitu ilusi tentang bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini contohnya kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Mungkin ya kita baik, oh ini untuk motivasi dia, bisa bagi kado kah, hadiah kah. Mungkin betul dalam jangka pendek, Bapak Ibu. Dalam jangka panjang bermasalah, ya. Anak yang diberi hadiah tersebut mungkin setiap tahun dia mendapatkan hadiah, kalau besok dia mendapatkan hadiah. Setelah itu dia akan merasa santai aja, besok kita bakal dapat hadiah juga. Nah, dia merasa kurang kreativitas lagi, Bapak Ibu, untuk kedepannya. Dan ini juga akan namanya bikin masalah dengan sesama temannya. Ya. Kemarin saya di kelas 11 MPLB, salah satu siswa saya, dia juara satu terus, yang nomor 2-nya apa salah saya lagi ya? Nilai saya rasanya sama, kok tiba-tiba saya ada bisa ngejar dia. Ini dia agak rendah sedikit dengan yang juara 1. Baik, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kita nih Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu guru udah dewasa, kita beranggapan kita mengontrol peserta didik kita. Ini salah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya slide berikutnya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Yang pertama stimulus respon. Realitasnya kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita sangat berbeda Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambar yang sangat berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya kita berlapang dada. Jangan kita ego kita kedepankan. Harus teori kita, harus pandangan kita yang harus didengar oleh orang. Nah, salah Bapak Ibu. Ya. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering juga nih Bapak Ibu. Ya, mentang-mentang waktu kelas 10 dia kelakuan peserta didik kita nakal ini. Kelas 11 pun kita jual nilai. Oh, nakal nih akan berubah. Ini salah Bapak Ibu. Ya, seharusnya dari kontrol yang kita jabarkan yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya. Yang berikutnya pemaksaan ada pada bujukan gagal. Ya. Teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Berikutnya yaitu model berpikir menang kalah. Ya. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Bapak Ibu, yang terakhir ini kita dengan siswa kita nih Bapak Ibu. Jadi kita dengan siswa kita tidak ada menang atau kalah, tapi kita berhasil menang dan siswa kita sukses dan juga menang Bapak Ibu. Ya, oke. Sampai slide ini Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya tentang pertama pembelajaran paradigma baru? Ya, diskompetensi dan mengubah paradigma terus respon pendekatan teori kontrol. Ada Bapak Ibu yang mau tanya tentang paradigma baru ini? Ya? Oke, silakan. Bagus. Ini tentang masih paradigma baru ya Bapak Ibu? Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Nopri. Saya Nopri Pak Sofiana, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Batam. Di sini saya mau bertanya Pak tentang teori kontrol. Ya. Ini saya bawakan dalam kehidupan sehari-hari saya di rumah Pak. Di rumah? Ya, di rumah. Saya memiliki anak yang usianya sekitar 8 tahun, berarti tingkat SD ya Pak. Apakah teori kontrol ini bisa diterapkan atau bisa digunakan kepada anak yang usianya masih SD? Tadi Bapak menjelaskan bahwasannya pada anak atau pada peserta didik dikurangi ya, bahasanya dikurangi atau ya, tentang pujian ya atau reward ya, pujian penghargaan ya Pak, tepatnya penghargaan. Sementara ketika di kehidupan sehari-hari anak saya kalau tidak dipuji kurang apanya Pak, kurang jalannya gitu, kurang aktifnya. Tapi ketika saya sudah berikan pujian, bagus ya, mantap ya, besoknya bawa nilai 100 lagi, besok jumpa sama saya lagi, bagus ya matematika, contoh pelajaran matematika. Anak saya kebetulan suka pelajaran matematika. Ketika dia belajar dapat nilai 80, saya lihat, kok kenapa dapat 80? Seharusnya kamu bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Besok kerjakan ya, bagus nih. Saya berikan pujian. Jadi ketika saya memberi pujian, besok dia bawa nilai 100 lagi. Artinya ketika saya terapkan dengan anak saya tidak ada pujian, malah kendor belajarnya. Gitu. Pujian tadi. Apakah bisa diterapkan teori kontrol tadi pada anak SD Pak? Kebetulan saya punya anak SD Pak. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan berikan. Ada teman yang Bapak Ibu yang mau jawab? Nah, silakan dulu ke Bapak Ibu yang pengen menjawab terlebih dahulu. Ya? Ada? Nah, kalau enggak biar saya aja jawab. Nah, oke. Baik, teori kontrol. Berikan untuk memberikan motivasi itu sangat boleh. Pujian itu boleh. Ya. Yang saya sedikit mungkin dikatakan tidak boleh, kurang tepat, bukan tidak benar, tapi kurang tepat memberikan penghargaan itu berupa barang. Karena kalau anak diberikan itu terus, pasti motivasinya hadiah. Nah itu yang salah, hadiah itu yang salah. Jadi kalau tidak ada hadiah berarti dia tidak mau melakukan sesuatu. Itu yang salah Bapak Ibu. Itu harus dari motivasi dari dirinya sendiri. Oh dia melakukan itu karena dirinya sendiri, bukan karena ada imbalan di sana. Enggak, itu yang salah. Yang apa saja namanya. Nah, itu yang salah ya Bapak Ibu. Oke? Berarti berupa Ya. penghargaan berupa imbalan. Imbalan itu yang kurang tepat. Kurang tepat karena itu akan menyebabkan anak ini ketergantungan lagi. Jadi kalau bisa anak ibu hati-hati juga dengan memberikan semacam hadiah itu.
Ya kalau ibu terus berikan barang, anak itu motivasinya. Di saat bapak ibu tidak memberikan itu dia santai ya. Nah itu dia takutnya sampai besar besok di dirinya harus mendapatkan imbalan baru dia bisa bekerja. Itu yang salah. Itu yang salah ya bapak ibu. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Sebelum kita masuk disiplin positif, kita agak explaining dulu bapak ibu. Nah, karena bapak ibu ini udah mulai belum semuanya ya siap-siap. Apa bapak ibu udah makan nih? Udah. Nah, kalau belum nanti saya berikan nasinya. Oke, explainingnya seperti ini, saling berhadapan dengan temannya yang di depan, saling berhadapan yang di depan. Dengan saya lihat. Pak Feli sama Pak Januar. Aku beta sama Pak Feli ya. Ini, oke, permainannya namanya Abu dan Abi. Berarti Pak Gosri, Abu, Parisi, Abi si Bu Beta. Abu Pak Feli, Abi Pak Jen. Abu Kurani, Abu ya, oke? Udah? Oke. Selanjutnya tangan bapak ibu di depan temannya kayak gini. Di depan. Nah, jaraknya kurang lebih 10 cm lah kira-kira. 10 cm. Ya, sama lagi. Nah, bukan di pipi. Ya, bukan di pipi tapi di depan tangan temannya. Satu aja Pak ya. Satu aja Pak ya. Nah, jika saya menyebutkan Abu, berarti Abu menjabat tangan secepat-cepatnya. Angkat tangannya. Nah, tugas si Abi angkat tangannya. Nah, ini kita melatih konsentrasi. Ya, kalau saya bilang Abu, berarti Abu yang ngejar. Abi yang lari. Oke, Bapak Ibu? Ya? Ya? Tangannya di depan? Ya? Jangan kira-kira Abu. Ya? Nggak ada yang nampak. Nah, oke, siap? Ya? Yang kalah nanti maju ke depannya hilang. Nah, ayo, serius. Ya? Abi. Bapak Abi. Pajak salah dia, Abi kata dia lari. Oke, ulang lagi, siap ya? Satu kali lagi, terakhir. Siap? Oke, siap? Sabar, santai. Siap? Kalau menang, bukan nanya. Berarti kalau menang gaji. Pak Feli sama Pak Jepun tak sampai menang. Sama-sama meninggal. Jadi siapa yang nangkap ya? Oke. Ya, lanjut ya. Ayo, Bi. Udah lanjut. Nanti Bapak sama saya. Oke. Baik, kita fokus ke pembukaan saya. Kita masuk ke disiplin positif ya, Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini dia berikan keluar ya. Nah, tanpa penghargaan, tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Ini dia disiplin positif Bapak Ibu ya. Yang kedua itu sebagai pendidik
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, intrinsik susah kali, dan bukan ekstrinsik. Ini paling Bapak PK ini udah matang nih dengan ini, karena Bapak PK ini ya Pak, ya Pak PK, intrinsik dan ekstrinsik ini lah pembelajaran Pak PK, ya luar biasa, ya. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya nih Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini seperti apa? Nilai-nilai kebajikan universal ini seperti apa, Bapak? Disiplin bersama kita. Baik, terima kasih Pak Nopri atas waktunya. Nilai-nilai kebajikan itu kalau menurut saya seperti profil yang akan kita wujudkan kepada peserta didik, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada nilai kejujuran di dalamnya, ada nilai keadilan, rasa hormat, belas kasihan, kesederhanaan diri. Mungkin itu saja Pak Nopri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan untuk nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan. Ya, universal. Baik, tadi Pak Nok menyampaikan tentang apa saja kebajikan yang universal, ya kan Pak? Di sini saya ada dapat satu sumber bahwasanya ada dikenal dengan kebajikan universal, dikenal dengan the seven essential of purpose, ya. Jadi di sini ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kalau menurut yang saya temui berkaitan tentang nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Terima kasih Pak Nok. Oke, terima kasih Pak Didi. Semangat Bapaknya. Bu, berkeringat saya Bu. Walaupun di ruang ber-AC sekarang ini. Ya ini ya. Nah benar yang dikatakan Pak Benny dan Pak Didi, itu dia nilai-nilai kebajikan universal ya, Bapak Ibu. Kita lanjut slide berikutnya. Waktu ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, itu tadi Pak Ibu Aceh, Bu Astuti Juwita, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhaluan mulia mandiri, bergerak kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Nah ya, selanjutnya slide berikutnya yaitu masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini kita Bapak Ibu, termasuk saya, termasuk peserta didik kita. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti ini kebutuhan kita. Ya. Yang pertama bertahan hidup Bapak Ibu. Pasti kita membutuhkan bertahan hidup. Ya. Yang kedua kasih sayang. Ya, kasih sayang. Ini dari rumah kalau tak sayang, nggak ada kasih sayang dari rumah, ini datang ke sekolah, aduh, ya, semangat kita. Yang ketiga, ada ngomong aja ya. Yang selanjutnya itu kebebasan. Nah, pasti kebutuhan dasar kita memerlukan kebebasan, tapi sesuai koridor yang telah ditentukan. Yang selanjutnya kesenangan, ya, dan penguasaan. Ini ada sedikit contoh Bapak Ibu tentang salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Ya.
kemarin pernah kejadian saat zuhur, ya, jam zuhur biasanya kan anak kita nggak pulang nih, Bapak Ibu. Mereka bawa bekalnya dari rumah masing-masing nih, Bapak Ibu. Nah, pada suatu hari ada bekal anak yang hilang, makanannya hilang, nih, diambil oleh temannya. Nah, ini sempat jadi permasalahan, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ini Bu, jangan kita salah menghakimi anak yang mengambilnya bukan, tetapi kita lihat dia sedang apa? Dia sedang bertahan hidup, Bapak Ibu. Bisa jadi di rumahnya dia nak masak, orang tuanya sampai di sekolah dia lapar, mau nggak mau dia mencuri untuk temannya. Tapi ini harus kita tuntut ya, kita lakukan dengan kasih sayang kita lakukan, jangan hal yang jelek itu dilakukan. Iya Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu slide berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ini juga setiap manusia pasti mempunyai yang namanya motivasi perilaku manusia. Ini menurut Giant Kosen, Pak Beni juga nih, Pak Beni pasti kenal juga nih dengan Giant Kosen nih, karena Pak Beni kemarin kami sedikit bincang tentang Giant Kosen ya Pak Beni ya. Nah, menurut dia dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Kita kembali ke diri kita Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, saya mau tanya nih Bapak Ibu ya. Dari 3 motivasi perilaku manusia. Boleh saya tanya, Bapak Ibu dimotivasi nomor berapa? Pak Beni, boleh? Dimotivasi nomor berapa Pak Beni? Ya, 1, 2, dan 3. Boleh, silakan Pak Beni. Ini juga boleh. Ya. Nggak nampak di tulisan. Ya, mantap Pak Beni. Oke, 3 motivasi perilaku manusia menurut Giant Kosen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu datang ke sekolah dimotivasinya yang menurut apa? Poin 3 Pak. Poin 3 yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada nggak yang motivasinya yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ada. Dulu. Oh dulu ya. Sekarang kan sudah ada ilmunya dari Bapak. Oke, terima kasih Bu. Oke. Nah benar Bapak Ibu, nomor 1 ini adalah motivasi perilaku manusia yang paling rendahnya. Ya. Kenapa saya dibilang motivasi yang paling rendah? Karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Ya. Kalau motivasi ini pasti dia bertanya, ini kalau saya begini, saya dapat hukuman. Ini kalau saya begini, dapat apa? Menghindari ketidaknyamanan. Ini Bapak Ibu, ini motivasi ekstrinsik ya, ekstrinsik ini dari luar ya. Yang nomor 2 yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi di atas motivasi yang nomor 1 Bapak. Ya, dalam motivasi ini pasti dia bertanya dalam hatinya, ini kalau tidak dapat penghargaan saya nggak mau lah. Kayak gitu. Ini motivasi dari ekstrinsik juga Bapak Ibu. Ya, yang terakhir yaitu yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang seharusnya motivasi kita dari Bapak Ibu kepada peserta didik kita. Motivasi ini berasalnya dari dalam hati kita. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ada yang mau tanya tentang motivasi perilaku manusia? Oh, silakan Bapak Ibu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa hal. Sebelumnya saya merasa tertarik sekali ya dengan materi Bapak terkait tentang motivasi perilaku manusia. Saya ada sampel case gitu kan, itu anak binaan saya guru kalau Pak. Ya. Jadi saya minta pandangan Bapak sebagai seorang, ya pandangan Bapak gitu. Saya punya kasus, saya punya peserta didik saya tidak akan menyebutkan inisial, langsung saja, namanya MD Afid. Ya, setelah saya teliti dan saya amati, ya, jadi anak saya ini, saya lihat dia bukan berkebutuhan khusus, bukan ABK, tetapi dia adalah bentuk cara aktualisasi dirinya ingin dihargai di tengah-tengah lingkungan dia yang ada sekarang. Ya, sehingga kebanyakan ada beberapa rekan-rekan kita guru menjudge kalau dia itu ABK, anak berkebutuhan khusus gitu. Sebenarnya dia itu ingin diakui di tengah lingkungannya, ya. Sebagai kalau seandainya Bapak berada pada posisi saya, gitu kan, hal seperti apa penanganannya yang harus diberikan terhadap peserta didik saya ini supaya dia bisa mengaktualisasikan dirinya dengan sebaik mungkin, sehingga dia bisa dihargai di tengah-tengah lingkungan masyarakat ataupun di tengah lingkungan di mana dia berada pada saat sekarang ini. Terima kasih. Bagaimana caranya, Pak? Oke, terima kasih Bapak Ferdi dan Tidak. Saya kenal juga anaknya, saya masuk juga ke kelas 10 pemasaran. Ya. Saya ingin bertanya juga kepada temannya. Dia sering bawa kunci di sekolah, jawab pesan di sekolah. Ya. Nah, motivasinya bawa itu apa? Nanti yang perlu kita ganti Bapak Ibu. Saya tanya sama teman yang terdekat. Ini temannya ya, saya dapat informasi dari teman. Ini salah satunya akibat dari kekerasan orang tua. Yang keras, sangat keras. Orang tua sangat keras. Iya, iya, dia keras. Orang tuanya keras. Adiknya bahkan digantung kakaknya ke atas. Nah, apalagi nah, memang iya. Iya. Saya bisa memastikan jawaban saya ini benar. Karena saya dapat dari temannya sendiri. Karena itu ini dari kecil dia jangan keras, makanya dia merasa tidak nyaman, seakan-akan ada orang yang mengganggu dia, makanya dia bawa untuk pertahanan ini. Nah, bagaimana cara menghadapi hal seperti ini? Bapak minta pandangan saya. Ini dikatakan ABK anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, ini dia. Inilah tugasnya salah satu saya rasa. Iya, kasih sayangnya kurang, betul kata Bu Rika. Ya, kita perlu memberikan kasih sayang berlebih untuk dia. Karena kalau dia di rumah dia kurang kasih sayang, di sekolah dia kurang kasih sayang, sampai sekolahnya. Ya, jadi ayo dengan Afif itu khusus nih, BK juga, kita juga untuk BK. Kita pantau Afif ini supaya lebih baik lagi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, apa lagi Pak? Selesai banyak lagi Pak. Ya, terima kasih. Ya, ada ke slide berikutnya. Oke, sekarang slide berikutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Kita santai saja Bapak Ibu. Ya, karena kalau restitusi capek. Ya. Oke, ada yang bisa jawab apa itu hukuman? Oke, Bu, silakan. Sekalian kalau perlu konsekuensi Pak, Bu. Habiskan 3 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syahriah Ikram. Terima kasih Pak Nok atas pertanyaan yang diberikan. Menurut saya hukuman itu adalah suatu tindakan, suatu hal yang dilakukan tanpa adanya rencana, jadi dilakukan secara spontan dan kemudiannya untuk menegakkan keadilan di sana. Nah, kalau dia di konsekuensi itu perbedaannya. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan. Jadi jika melakukan hal seperti ini, konsekuensinya seperti ini.
dan itu sudah terencana. Jadi ada kesepakatan antara si A dan si B, kalau terjadi sesuatu konsekuensinya akan berbeda dia dengan hukuman. Terima kasih Pak Ibu saya ya telah memaparkan sedikit pengetahuan tentang hukuman. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kalau ada sedikit lagi. Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Apa itu hukuman ya? Hukuman itu tidak direncanakan atau spontan dan biasanya digunakan untuk menegakkan keadilan. Ya, ini satu arah Bapak Ibu. Tiba-tiba aja. Bisa jadi kita di rumah ada masalah, pas saat kita masuk belajar sekolah akan bikin tingkah laku nanti di kelas. Karena kita ada masalah di rumah, udah hukuman kita itu yang salah Bapak Ibu. Itu salah satu negatifnya dari hukuman. Ya. Yang kedua itu konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi ini yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini Bapak Ibu, jika anak ini kalau dikasih konsekuensi pasti merasa tidak nyaman. Ya, betul ya, Pak Bedi ya. Oke, yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini sangat bagus nih. Resolusi. Kita belum sampai di sini nanti. Kalau ini kita bahas enak nih, ya. Baik, saya ada pertanyaan Bapak Ibu yang pertanyaan nomor 1. Ya, coba kita jawab apa itu ya? Apakah hukuman ataukah konsekuensi? Ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini apa Bapak Ibu? Hah? Ada yang lain? Nah, ya? Nah, benar. Yang benarnya yaitu sanksi atau konsekuensi. Nomor 2, ya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat masuk sekolah. Ya, oke, semakin nampak ya, hukuman dan konsekuensi beda ya. Oke, yang terakhir yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Benar sekali, konsekuensi, sanksi atau konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Oke, kita masuk ke sini belakang Bapak Ibu. Ya, silakan kita semangat. Oke, konsekuensi kita breaking sedikit atau lanjut saja? Breaking aja lah Pak. Breaking betul ya? Oke, kita joget-joget supaya badan kita yang rapi ini semangat lagi. Oke, yuk. Oke, geser aja Bapak Ibu. Silakan berdiri menghadap ke saya. Ya, kita mulai ya. Oke. Tangan diputar-putar tutup mata, tangan diputar-putar pegang bahu, tangan diputar-putar pegang lutut, goyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas briefingnya. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Berjaringan? Basah ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, semoga slide berikutnya ini menarik juga Bapak Ibu ya. Yaitu 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Bapak Ibu guru yang saya hormati ya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ini kita nih Bapak Ibu. Di mana kita? Ya. Kalau zaman dahulu, mungkin bukan zaman dahulu, apa bahasanya ya? 10 tahun belakang, 20 tahun belakangan, posisi kontrol guru yang mana yang lagi dominan? Menurut Bapak Ibu? Penghukum ya. Ya. Saya juga pernah melakukan posisi kontrol yang penghukum nih Bapak Ibu. Saya pernah menghukum anak di depan teman-temannya. Dan ini menjadi kenangan buruk oleh dia. Dia tidak dendam. Saya tidak dendam Pak. Cuma saya ingat kepada dia. Dan saya juga pernah waktu zaman sekolah, karena bukan kesalahan saya sebenarnya, tapi kesalahan teman saya. Tapi saya ikut kena tampar saya di depan teman semua. Saya tidak dendam sama ibu itu karena dia bunuh saya. Namun saya ingat dia saat apa? Bunyi telinga saya. Nah ini yang dampak negatif dari kontrol hukum ini salah satunya Bapak Ibu. Ini jadi kenangan buruk di diri mereka seumur hidupnya. Nah Bapak Ibu saya yakin nih waktu zaman sekolah SD, SMP, SMA ada nih kan marah sama Bapak Ibu gurunya. Pasti ingat nggak Bapak Ibu? Ingat ya? Nah itu dia ya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Nah ini kita sebagai guru menitik beratkan kesalahan kalau dia merasa bersalah. Ini kamu ini dia bisa membantu ibu. Nanti ibu kalau marah sama atasan ibu atau apa, nah dia merasa, saya salah. Negara saya, guru saya kena marah. Nah, dia merasa bersalah, merasa terhina dia gara-gara dia gurunya kena marah oleh atasannya. Selanjutnya yaitu teman. Nah ini teman Bapak Ibu, saya yakin. Ada nggak Bapak Ibu dalam posisi kontrol guru ini ada nggak teman, selaku teman tidak bawaannya? Ternyata Bapak Ibu ada negatifnya loh posisi kontrol teman. Ya. Anak ini hanya mau mengikuti kita saja. Guru dia nggak mau karena dia nggak teman dia. Nah itu yang jangka panjangnya yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, ini sebagai teman ini selama kita aja dia mau gembira dia. Sama kita. Tapi mata pelajaran lain ya aktif. Jadi banyak saya temui Bapak Ibu. Saya selaku guru olahraga. Banyak anak tuh kalau olahraga tuh kubiwa. Tapi masa belajar ya matematika juga ya. Oke, lanjut itu berikutnya sebagai pemantau. Nah, ini pemantau ini juga ini menyebabkan siswa merasa dipantau terus. Jadi dia mau datang ke sekolah, ibu tuh, pasti saya lagi, merasa terpantau, kayak Pak Polisi aja memantau penjahat gitu ya. Yang terakhir sebagai manajer. Nah dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrolnya manajer inilah yang paling baik Bapak Ibu. Ini semuanya baik Bapak Ibu, cuman ada yang lebih baik yaitu posisi manajer ini Bapak Ibu. Kita menanyakan kepada anak apa permasalahannya, mencarikan solusi kepada anak. Oh, permasalahan kamu seperti ini. Silakan kita selesaikan dengan cara seperti ini. Ya, Bapak Ibu, itu dia 5 posisi kontrol terhadap guru. Ya. Saya ada video nih Bapak Ibu. Kita lihat ya, 10 menit aja. Ya. 5 posisi kontrol. Salah satu program yang dikencangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seseorang mengenalkan mengenai pada 2 kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi
berdasarkan penerapannya. Kita tengok ya Bapak Ibu sama-sama. Jadi kita nanti tahu perbedaan Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ada anak-anak yang dipanggil kayak gini. Bu, Gusti. Posisi pendukung biasanya berbicara Oke, menghukum ya Pak Ibu. Menghenti, menunjuk, menyakiti, hingga memerintah. hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada mereka itu berada pada posisi pendukung adalah cenderung akan dibuangkan, bahkan menggunakan denda. Posisi pembuat merasa bersalah lagi Bapak Ibu. Posisi membuat merasa bersalah berbicara dengan tenang, cenderung lembut, namun apa yang dikatakan membuat mereka memandang diri sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yuk Bapak Ibu kita tengok ini ya Bapak Ibu.
Ini hari ini kesian kali Bapak Ibu. Ya. Seharusnya kita bikin. Iya, harusnya Teman saya ya. Ya. Saya Marati nih Bapak Ibu. Kalau ini dulu sekarang memindah. Kalau saya masih ada saya jadi biar usaha kita tetap jalan sini ya Bu. Bisa Bu. Sama-sama lagi. Oke, teman Bapak Ibu. Namun, pilihannya karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor keterangan dananya kepada orang berpendidikan. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang berpendidikan. Ada orang tertentu saja. Pemantau atau monitor. Nah, ini Bapak Ibu, ini siapa nih? Ya? Putri ini ya, itu memantau ya. Oh, ya naren Bapak Ibu. Iya, aduh makanya. Kalau kita tentang jam berapa mana di sini? Terus di sekolah ada guru Bu. iya betul. Sekarang jam sudah berapa? Saya sudah tahu konsentrasinya selama ini. Kamu saya harus 3 kelas masuk jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi jam 9 harus istirahat. Kamu harus bisa kerjakan ada tambahan untuk pelajaran ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan kemampuan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan Coba berani cewek kan dengan sesama masukkan pesertanya Oke, posisi terakhir ya Bapak Ibu. Selaku manajer. mamanya udah marah materinya udah ngamuk Iya. katanya 10 menit bikin kebayang dari kopi naren gua nak mati mas Kamu saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Kayak diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kemarin meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kemarin bersedia memperbaiki masalah? Sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah perlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau mengenai komputer alam, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain saya? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Ada yang dulu ya. Kira-kira akan mulai saat makan kemarin. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi kemarin akan saya alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang perlu dilakukan ayah agar tidak terlambat main lagi. Tidak ada Bu.
Oke, Bapak Ibu, ya itu dia contoh kelima posisi kontrol guru terhadap murid kita. Dari 5 ini posisi kontrol yang manajer lah yang lebih baik. Bapak Ibu, tidak permasalahan kita pakai posisi kontrol yang manajer, ya Bapak Ibu. Kita lanjut slide berikutnya, ya, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini dia keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Oh, ini keyakinan kelas ini di paradigma pembelajaran paradigma baru. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini boleh saya bertanya nih, kenapa? Ya, Bapak Ibu, Pak Billy bisa jawab? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ada catatan Pak Billy? Semuanya? Hah? Oh iya, Pak Billy berkali-kali ini kita berikan nilainya kepada muridnya operasi aja. Oh, maaf. Saya tidak ada apa Bu. Ya, izin saya. Terima kasih Bapak Topri atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba menjawab mengapa kita keyakinan kelas yang kita pakai, mengapa tidak peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas ini kita satu arah saja Pak. Iya, peraturan kelas. Hanya guru yang membuat peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu secara bersama, dua arah Pak, antara guru dan siswa. Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih, bagus sekali. Oke, ada lagi Pak? Belum tiga? Ya sama ya. Ya, jadi keyakinan kelas ini yaitu kita berkolaborasi sama siswa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman, ya kondusif. Sedangkan peraturan kelas itu hanya satu arah saja, kita saja yang menentukan peraturan. Nah, ini dia kemarin semester lalu saya melakukan keyakinan kelas di kelas 11 otomotif. Ya, pakai video. Ini dia. Nah, ini dia sedikit menjelaskan tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tegas terbentuk atas dasar kesepakatan semua peserta didik, dituntun dan dipimpin oleh guru. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi mufakat bersama apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan. Poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas dibuat. Ini Bapak Ibu sekarang udah hampir pertengahan semester ya. Masih boleh kok. Yang kita belum ada keyakinan kelas masih boleh kita bentuk. Ya Pak Rizia, kita bentuk dengan kelas kita. Yaitu sementara peraturan kelas dibuat disusun oleh guru tanpa adanya konsekuensi bersama. Ini egois kita aja. Ya. Ini ada keyakinan kelas saya di kelas 11 otomotif Bapak Ibu. Yang pertama, ini anak-anak nih, ya, kebersihan kelas tanggung jawab bersama, ya. Berikutnya yaitu saling menghargai, ya. Yang ketiga, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia keyakinan kelas saya pada semester ini dengan 11 TO, ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Yang terakhir, Bapak Ibu, slide terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu penyelesaian suatu masalah peserta didik kita dengan menggunakan metode segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama untuk menggunakan segitiga restitusi ini yaitu kita menstabilkan identitas dulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah dan terakhir menanyakan keyakinan. Ya, Ibu, apa Bu? Oke, ya Bu. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah paham ya. Untuk menstabilkan identitas, ya. Pertama, jika kita mendapatkan anak yang bermasalah nih, tak terlambat dia masuk kelas,
mungkin saat istirahat dia terlambat makan karena ramai di kantin, jadi pas masuk kelas dia terlambat sama kita. Jangan kita marahi dulu, kita stabilkan dulu, stabilkan identitas dia. Ya, kita tanya dulu kenapa terlambat. Kita tanya, oh kita orang itu pasti membuat kesalahan. Bapak juga pernah membuat kesalahan. Nah, kayak gitu menstabilkan identitas ya. Kamu bukan satu-satunya loh yang berbuat salah. Bapak pernah juga buat salah. Nah, di sini kita tanyakan, Bapak bukan mencari siapa yang salah, ya, tapi kita cari solusi untuk permasalahan kamu. Nah, itu dia tentang menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Oke, kita tanyakan lagi kepada peserta didik kita yang terlambat tadi contohnya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Nah, dia jelaskan nanti, Pak, saya terlambat karena kantin penuh Pak, saya nggak bisa sarapan. Jadi setelah kantin agak sunyi baru saya sarapan karena saya telat. Nah, itu dia kita berikan namanya validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanyakan kepada mereka ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya ya, oh mungkin saya beli ke kantin, habis itu bawa ke kelas, makan di kelas Pak. Itu salah satunya. Ya. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan yang saya buat tadi. Ya, kita tanyakan, oh kalau tindakan kamu ini salah, terlambat, keyakinan seperti apa yang kamu lakukan? Nah, tanyakan sama peserta didik kita. Oh, saya terlambat. Keyakinan yang pertama tadi apa tadi? Saya lupa. Ya, hadir di kelas tertentu Pak. Ya ini dia yang kamu langgar. Untuk kedepannya diperbaiki lagi ya. Baik Pak, pasti ada kita akan berubah ya. Itu dia tentang segitiga institusi. Ini ada video tapi saya rasa sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Ini dia tentang menstabilkan identitas ini. Oke. Mungkin itu aja tentang segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Untuk segitiga restitusi ini terakhir ada pertanyaan tentang segitiga restitusi. Bapak ini terus yang lain ada Pak Bu Beta atau gimana? Ada Bu Beta dari ini? Ya? Kalau nggak ada kita habiskan aja lagi. Ya? Ya. Oke. Saya rasa Bapak Ibu terakhir sebelum penutup. Ini ada paradigma baru, pembelajaran paradigma baru ya. Ini kita menerima ini harus ikhlas dulu Bapak Ibu. Kalau tidak ikhlas pasti bertolak belakang. Pasti pertanyaan kita, apa? Dari zaman dulu kok saya pakai penghukum anak saya sukses juga, gitu kan pertanyaannya. Tapi ini, ya, pasti. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya kita ikhlaskan hati kita menerima paradigma baru ini di kurikulum Merdeka ini. Ayo gabung dengan kami. Nanti kita sama-sama belajar. Saya belum juga, saya masih pendidikan. Mungkin itu aja pemaparan dari saya tentang budaya positif ya. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada yang kurang jelas nanti di lain waktu kita ada kompil, kita berkolaborasi bertanya saja. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan topik wali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Selamat tanggap gelar MPD Noprianto SPD MPD. Terima kasih kepada Bapak Nopri yang telah menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Batang Peradap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan SMK Negeri 1 Batang Peradap. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.